bergabung di kelas struktur aljabar dan sudah mau digabung kelas Palembang dan Indraraya. Jadi berdasarkan jadwal kita masih ada perkuliahan seminggu ini tapi bisa WFA, bisa kuliah from anywhere. Jadi ada yang masih tinggal masih di Palembang atau di Indraraya, ada yang belum mudik, sudah Masih mudik semua. masih di Palembang, Bu. Oh, ada yang masih di Palembang. Memang tinggal di Palembang atau karena belum mudik? Belum mudik, Bu. Oh, kenapa? Siapa yang belum mudik? Naswa. Kenapa belum mudik Naswa? Jadwalnya besok, Bu. Udah dipesan tiket. Oh, I see. Mudik kemana? Balik ke Bangkang, ke Pangkal Oh, Pinang. Bang. Oh, Pangkal Pinang. Oke. Oke deh. Yang sudah mudik selamat berkumpul dengan keluarga, tapi kita masih kuliah dan jangan lupakan tugas-tugas kuliah. Jadi sebelum kita libur, mari kita fresh kembali pelajaran tentang SA ini. Jadi terakhir ada yang masih ingat belajar tentang apa? Baik di Palembang maupun di Daraya harusnya sama. Kita belajar tentang apa yang terakhir ya? Grup siklik, Bu. Oke, kita belajar tentang grup siklik. Apa itu grup siklik? Apa itu grup siklik? Ibu. Siapa? Silakan. Apa itu grup siklik? Grup Oh, yang sebuah memiliki sebuah pembangkit, Ibu. sebuah pembangkit. Oh, muncul lagi pertanyaan, apa itu pembangkit? Apa itu pembangkit? Jadi kalau misalkan sederhananya Z6. Z6 itu di operasi penjumlahan. Apakah dia grup? Iya. Kita sepakat bahwa dia grup. Oke, bahwa dia apa syarat dari grup itu ya? Dia berlaku sifatnya tertutup, angkanya di situ-situlah akan semua anggotanya akan selalu masuk dalam Z6 setelah dioperasikan, kemudian dia memiliki elemen identitas dan juga memiliki inverse asosiatif. Nah, empat ini terpenuhi, maka Z6 pada operasi penjumlahan itu adalah grup. Kemudian ketika semua elemen yang di sini, sebentar. Saya izin off cam karena saya menggunakan satu device. Jadi akan aneh tiba-tiba muka saya tersorot dari bawah. Saya share. Oh, bisa bagikan papan tulis ya. Nah, papan tulis saja. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya di Z6 operasi penjumlahan, layar saya terlihat? Terlihat, Terlihat, Ibu. Ibu. Oke. Di Z6 elemennya siapa saja ya? Oh, kalau dia pakai annotate gitu. Oh, dia mengganggu. Berarti saya tidak usah pakai ini. Hentikan berbagi. Saya pakai ini saja. Izinkan.
Nah, ini. Jadi kalau misalkan saya punya Z6, operasinya penjumlahan, elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian kalau saya mau tanya order, order dari satu berapa? 6, Ibu. Order. Apa definisi order ya? Order atau periode. 6, dari mana 6? Siapa yang jawab tadi? Dari mana 6? Suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas, Ibu. Oke. Nah, ordernya satu itu ada 6. Tadi siapa yang jawab 6? Saya tidak bisa terlihat siapa yang ngomong tadi. Silakan, kenapa jawabannya 6? Ah, kalau tidak dipanggil nih, ada silence semua. Izin Ibu. Oke, silakan, silakan. Order dari A, misalnya order dari satu, berarti bilangan bulat positif terkecil di mana eh, terkecil n, di mana A pangkat n itu akan sama dengan elemen identitas. Oke, berarti berapa kali kita lakukan operasi penjumlahan sampai si satu ini dapatnya identitas, gitu kan sederhananya. Jadi kalau di sini elemen identitas di Z6 itu siapa? Nol. Nol. Oke, dia identitas adalah nol, berarti oh, satu ini kita berapa kali kita operasikan satu sedemikian sehingga si satu ini sedemikian sehingga ketika kita operasikan penjumlahan dia hasilnya adalah nol. Berapa kali kita lakukan operasi? Satu tambah satu tambah satu sampai 6 kali. Maka order dari satu itu sama dengan 6. Order dari dua berapa? 3. 3. Order dari tiga, 2. Order dari empat, berapa order dari empat? 3 Ibu. 3. 3. Oke. Terus order dari 5, 6. 6. Oke. Dan order dari nol, oh, 1, Bu. 1. Nah, inilah tentang order. Jadi ketika kita mau bilang order, itu kita berapa kali mengoperasikan setiap elemennya itu sehingga kita mendapatkan elemen identitas. Dan itu operasinya adalah yang terkecil. Order dari 4 ini bisa dapat identitas, bisa saja 4 ini kita operasikan sebanyak 6 kali. Atau sebanyak berapa? 8 bukan 9. 9 kali juga bisa habis 0 kan? Tapi kita ambil adalah elemen bilangan terkecil sehingga dia mendapatkan elemen identitas. Gitu. Kemudian yang tadi grup siklik, kenapa dia disebut grup siklik? Apa hubungannya dengan si order ini? Grup siklik apa grup siklik?
Apa yang dimaksud dengan Ada pembangkitnya. nah, ada pembangkitnya. Oke. Bagaimana apa yang dimaksud dengan pembangkitnya, Thomas? Pembangkit itu yang bagaimana maksudnya? Elemen yang ada di dalam himpunan Z6 yang ketika dioperasikan, Mm-mm. eh, hasil dari operasinya itu tetap membentuk elemen-elemen dari Z6 ini. Elemen-elemen dari senam. Sederhananya, bentar, mari saya lihat. Nah, jadi sederhananya kalau misalkan si pembangun satu ini kalau kita jumlahkan satu ditambah satu, satu ditambah satu sama dengan dua, satu ditambah tiga, satu ditambah satu ditambah satu sama dengan tiga, tambah satu tambah satu lagi sama dengan empat, satu tambah satu tambah satu tambah satu sama dengan lima, satu tambah satu tambah satu tambah satu lagi, ini cuma satu, jadinya satu, satu dua tiga empat lima enam sama dengan nol. Nah, ketika yang si satu ini kita operasikan berapa kali pun terserah, kita nggak tahu, tapi dapat semua elemen dari si Z6 ini. Satu 2 3 4 5 6. Maka si satu ini kita sebut sebagai pembangun. Pembangun atau generator. Jadi semua elemen di Z6 itu bisa dibentuk nih dari berapa kali operasi si satu. Apakah hanya satu si elemen pembangunnya di dalam Z6? Ada elemen lain nggak selain satu? Riyama, selain satu ada lagi nggak ya elemen pembangunnya? Selain satu, Yang bisa kalau kita operasikan berkali-kali itu bisa dapat semua elemennya. Semua elemen di Z6. Rizka, Rizka Windiarti, selain satu siapa lagi ya elemen pembangunnya, generatornya? Ada Rizka? Membangun generator yang Bukan satu dong. Tadi definisi generator apa? Dia itu dioperasikan berkali-kali bisa membentuk semua elemen yang ada di dalam Z6 ini. Contohnya satu, satu itu ditambah dua kali, sebanyak dua kali. Saat ordernya dua, maka ininya bisa membentuk dua. Ordernya tiga, bentuknya tiga. Siapa lagi selain satu? Kayaknya semain sudah dibahas deh. Ibu izin menjawab. Delvi, 7, 5 Ibu.
Oh, 5 pembangun. Iya. Soalnya kalau 2 sama Oke. 3 nggak bisa. 3 tidak bisa. Kalau yang Zulfi cari 3 nggak bisa, Bu. Karena hasil Kalau 3 terus. mm-mm. Kalau order 5 itu berapa? Untuk 5 pangkat 1 itu 5. Terus untuk 5 lim- order. 5 pangkat 1 sama dengan 5, 5 pangkat 2 sama dengan 4, 4, 5 pangkat 5 3 pangkat sama 3 dengan sama dengan 3. 15, 3, 15, 5 pangkat 4 sama dengan 2, Ibu. 2, 5 pangkat berapa lagi? 5 pangkat 5 sama dengan 1. 1. Sampai 5 pangkat 6 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, jadi semuanya ini kebentuk nih. Dari 0 sampai 5 ada. Yaitu semuanya adalah elemen dari set 6. Jadi si 5 ini juga merupakan pembangun. Jadi pembangun dalam suatu grup itu tidak tunggal. Kalau identitas iya tunggal. Tapi kalau misalkan elemen generatornya itu tidak tunggal di dalam suatu grup. 3 dia pembangun nggak ya? Yakin? Kalau 3 pangkat 1, 3. Satu itu dibentuk dari 3 pangkat berapa? 9, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Kalau 3 pangkat 2 itu sama dengan 0. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3, 3, 3, 3, 9, 3 lagi ya. Oh iya. 3 pangkat 4, 12, 0. Ya, kalau 3 dia tidak. Oke, begitu kurang lebih tentang periode, order, dan juga grup siklik. Nah, sekarang kita akan lanjut ke grup permutasi. Apa itu grup permutasi? Kemarin kayaknya sudah sempat dibahas oleh Bu Cecil sekilas. Apa itu grup permutasi? Jadi kalau misalkan di dalam kita coba lihat di bukunya, kita buka halaman berapa grup permutasi itu? 171. Nah, jadi di dalam situ grup permutasi itu adalah himpunan dari S ke S dengan fungsi bijektif, fungsi satu-satu pada elemen S. Jadi banyaknya elemen itu adalah tingkat permutasi. Jadi kalau misalkan saya punya S, permutasi itu dia bijektif. Kalau misalkan saya punya S itu sama dengan elemennya satu 2 3 atau di sini saya punya satu 2 3, saya bawa ke satu 2 3. Bagaimana kemungkinan himpunan, bukan, fungsi pemetaannya, pemetaan bijektifnya. Ini yang pertama adalah satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga. Jelas ya, kalau ini dibawa ke bilangannya sendiri. Lanjut, kalau misalkan satu, dua, tiga, saya bisa bawa kemana lagi? Oh, satu, dua, tiga, saya bisa bawa ke satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke satu. Ada lagi, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Kemana lagi? Satu ke dua, satu ke tiga. Kemudian dua ke dua, tiga ke satu. Ada lagi, satu, dua, tiga. Oh, satu, dua, tiga, satu ke satu, dua ke tiga, tiga ke satu, tiga ke dua. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Ada lagi kemungkinan? Tolong dibantu. Alia, Sativa.
312 Bu. 123 312. Bentar, 1 ke berapa berarti? 1 ke sat- 1 ke 2 1 ke 2, 3 1 2. 2 3. pemetaannya aja kita lihat. Kemana? Yang mana yang belum? Saya sudah 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Terus 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Siapa lagi? Berapa lagi yang 1 belum? ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. 3 ke 2 Bu. 2 ke 1, 3 ke 3. Oke. Ada lagi? Siapa lagi kira-kira? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada yang bisa menemukan? 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. 1, 2, 3, 1 ke 3, 2 ke 1. Belum ya? Oke. Nah, ada lagi yang bisa menemukan? Berapa lagi yang belum? Alda? Siapa lagi yang belum? Yang belum kita petakan. Berapa, Desi? 1 ke Berapa lagi yang belum? 2 ke 3 Bu. 2 ke 3. Terus? 3 ke 1, 1 ke 3 ke 2. 1, 1 ke 2. Terus Oke. yang kedua. Terus, ada lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berapa lagi yang belum? Tapi Bu, yang sebelumnya itu sudah ada di Ibu atas maaf, yang 1 ke 2, Ini sudah ya? 2 ke 1 sudah ada di atas Ibu. Saya punya A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, G, H. Alhamdulillah. Yang mana yang sudah? Yang G. D G sama B. Yang B. D sama G sudah ya? Satu, oh ya sama persis. B. D dan G, 1 ke 3, enggak dong? B sama B, Bu. Oh, B dan G. Oke, berarti kita gugur yang G. Mana lagi yang belum? Ada berapa harusnya? Ada 6. Ada 6 ya? 2 Iya. pangkat 3, 6. Oh ya benar. Ada 8. Ada ini. Jadi kalau misalkan kalau kita buat peta yang si A ini, F1 itu sama dengan 1. F2 sama dengan 2.
F3 sama dengan 3. Nah, kalau dalam grup permutasi bisa kita tulis juga di sini 1, 2, 3. Di sini adalah F1, F2, di sini adalah F3. Isinya dibawa kemana? Jadi, kalau misalkan saya punya yang di sini, yang si A, yang ini, kalau kita buat di sini 1, 2, 3, karena F1 itu adalah 1, F2 itu adalah 2, F3 itu adalah 3. Kemudian ada yang B 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya bawa kalau yang B, saya tulisnya bagaimana tuh? F1-nya berapa? 2, 2, kemudian 3, F2-nya 3. 3, F3. 2-nya 3, 3-nya adalah 1. Kemudian yang si C 1, 2, 3, saya bisa bawa ke 1 ke F2. F1-nya adalah 2, F2-nya adalah 1, F3-nya adalah 3. Kemudian yang si CD 1, 2, 3. Ini saya 3, F2-nya adalah 2, F3-nya adalah 1. Kemudian 1, 2, 3, saya bawa lagi ke 1, 3, 2. Terakhir 1, 2, 3, saya bawa ke 3, 1, 2. Nah, ini kita sebut sebagai grup. Bisa juga kita notasikan yang ini. Kita notasikan yang si A ini kita buat adalah 1, 2, 3. Artinya 1 dibawa ke 2, 2-nya adalah 3, 3 dibawa lagi ke 1. Nah, begitu. Atau kalau kita bisa, ini kemudian yang si B, saya bisa bawanya ke, kalau saya notasikan, 1 saya bawa ke 2, 2 saya bawa ke 2, 3, 1 ke 2, 2 ke 3. Sorry, kalau yang ini tadi salah. 1 kan ke 1. Ini kita anggap dia sebagai elemen identitas. Karena 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 2, 3 dibawa ke 3. Kemudian di sini ini 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. Gitu bacanya. Kalau yang si C, saya bawanya 1 dibawa ke 2, karena 3 dibawa ke 3 itu sendiri, saya bisa tulis seperti ini. Kalau yang si D, 1 saya bawa ke 3, 2 karena dia cuma sendirian, saya buat seperti ini. Yang si D, ya A, B, C, D, E. Berarti 1-nya tidak perlu saya tulis, cukup 2 dibawa ke 3. Kemudian yang F, 1, 3, 3-nya dibawa ke 2. Jadi 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1. Jadi kalau kita buat lingkaran, hubungannya pemetaan ini saya buat adalah kalau 1 dibawa ke 1, dibawa ke 1 sendiri, 2 dibawa ke 2 sendiri, 3 dibawa ke 3 sendiri. Jadi kalau misalkan lingkarannya cuma 1, panjangnya itu, jadi tidak perlu kita tulis, cukup kita buat dia sebagai elemen identitas. Kemudian kalau yang ini, kita buat perputarannya, 1, 2, 3. 1 itu dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. Kemudian yang ini 1, 2, 1 itu dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1, yang 3 jalan sendiri. Nah, begitu. Jadi kalau selama panjang apa ya, kalau
Kalian sudah dapat materi tentang ini belum? Graf. Jadi kalau misalkan panjangnya ini, H-nya cuma satu, dia membentuk loop, membentuk ke dirinya sendiri, itu tidak perlu kita tulis. Makanya ditulisnya adalah seperti ini. 1, 2, 3 ini. Kemudian yang 1, 3 berarti ada berapa loop? Ada berapa lingkaran yang kita punya? Kalau 1, 3, ada berapa lingkaran yang saya punya? Satu. Satu, berapa Tiga. satu? Satu ke tiga, tiga Dua. ke satu, dua. Duanya sendirian kan? Nah, jadi ada dua lingkaran yang kita punya. Kalau 2, 3, Dua. dua juga, dua dibawa ke tiga, Dua. tiga dibawa ke satu, tiga dibawa ke dua, satunya sendirian. Kemudian kalau 1, 3, 2 ada berapa lingkaran yang kita punya? Satu. Satu, satu, tiga, dua. Satu dibawa ke tiga, tiga dibawa ke dua, dua dibawa ke satu. Nah, begitulah kurang lebih cara menotasikan grup permutasi. Jadi yang pertama kita menggunakan ini, pemetaan seperti ini, dipetakan seperti ini, atau kita bisa buat seperti ini, atau kita juga bisa buat lingkaran seperti ini. Itu tentang grup permutasi. Jadi intinya sebenarnya dibuatnya adalah isinya itu ini. Jadi satu yang bawah itu adalah petanya. Dua itu petanya dibawa ke sini, tiga dibawa ke sini. Jadi makanya grup permutasi itu merupakan fungsi bijektif. Karena dia dibawa ke satu-satu. Sampai di sini bisa diikuti penjelasan tentang grup permutasi? Ada pertanyaan? Nah, karena dia berbicara di fungsi, berarti hubungannya apa kalau operasi dalam fungsi? Kita punya apa? Komposisi. Bagus, Desi. Jadi kalau misalkan di dalam fungsi, kita punya F, punya G, kita punya fungsi F, kita punya fungsi G, kita bisa operasikan dengan F bundaran G atau G bundaran. Kalau F bundaran G, kemudian kita operasikan terhadap X, artinya apa? F, G, X. G-nya dulu kita operasikan, baru dibawa ke F. Nah, kemudian kalau misalkan si G bundaran F, berarti G, F, X. F-nya dulu yang kita operasikan, baru kita bawa ke G. Pun halnya dengan yang di grup permutasi. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kalau misalkan saya punya grup 1, 2, 3, ini saya punya eh, di sini 2, 3, 1, saya komposisikan dengan 1, 2, 3 dengan 2, 1, 3. Nah, hasilnya apa ya kira-kira? Coba dikerjakan terlebih dahulu. Ini 1, 2, 3. Nah, berapa hasil komposisi dari fungsi tersebut? 1, 2, 3, Bu. 1, 2, 3. Berarti kalau kita kerjakannya di belakang ya. 1 dibawa ke 2,
Yang ini, 1 dibawa ke 2, kita lihat yang di sini. 2 dibawa kemana? 3. 2 dibawa ke 3, berarti 1 dibawa ke 3. Nah, begitu. Kemudian kita lihat yang di sini, si 2. 2 ini dibawa kemana? 2 dibawa ke 1. 1 yang di sini, 2. 2. Kemudian si 3. 3 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. 1. Berarti di sini fungsinya adalah 1. Kalau saya mau buat di ini order seperti ini, hasilnya adalah 1, 3. 1, 3. Bagus. 1, 3. Karena 2-nya cuma 1 huruf kan? Jadi hasilnya ini 1, 2, 3 dikomposisikan dengan 1, 2, hasilnya adalah 1, 3. Begitu. Jadi kita kerjakan dulu adalah yang di belakangnya. Kalau misalkan saudara bingung, kita bisa buat dia seperti ini. Kan yang di belakang dulu ya. Berarti di sini set. Nah, 1, 2, 3. Yang kita lihat di sini, 1 itu dibawa ke 1, 2, 3. Yang belakang 1 dibawa ke 2. Yang ini 1 dibawa ke 2. Berarti 1 ke 2. Kemudian 2 ke 1. 3 ke 3. Nah, baru kita bawa yang ini. Kita perhatikan yang di sini. 1 dibawa kemana? 1 dibawa ke 2. 2 dibawa kemana? 3. 3 dibawa ke 1. Nah, jadi nanti hasilnya kalau kita lihat di sini 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3. Makanya di sini adalah 1, 3. 2 kita bawa ke 1, kemudian 1 dibawa ke 2. Berarti 2, petanya hasilnya adalah 2. 3 ini, 3 dibawa ke 3, dibawa lagi ke 1. Berarti 3, hasil petanya adalah 1. Makanya di sini adalah 1. Begitu. Bisa diikuti? Oke, sekarang pertanyaannya. Coba kalau sudah paham. 1, 1, 3, 2. Kalau saya petakan ke 1, 3, hasilnya berapa ya? Kalau ada yang masih bingung dari penjelasan saya, silakan bertanya. Karena kalau tidak bertanya, saya nggak tahu apakah penjelasan saya bisa diterima dengan baik atau tidak. Dan kita akan terus lanjut nih ke depan. Jadi kalau yang di sini sudah ketinggalan dan keteteran, ke depan akan makin tambah kesusahan. Ibu boleh diulangi lagi nggak, Bu? Dengan Yang soal mana? yang berbeda. Ini, coba kerjakan. 1, 3, 2 dikomposisikan ke 1, 3. Coba. Buat dulu seperti ini. Buat petanya. Kalau misalkan bingung. Kita mulai dari depan atau dari belakang? Kalau komposisi Riyama. Dari belakang, Bu. Oke, bagus. Jadi kalau kita komposisikan 1, 3 ini kita buat dulu petanya. 1, 3 dibawa kemana? Kalau 1, 3 dibawa kemana berarti? 1 di 3, 1, 3, 2, 3 ke 3 ke 1, 2 ke 2, Bu. 1. Nah, begitu. Lanjut ke yang di sini. Kita buat lagi petanya di sini. Ibu izin menjawab ya Bu. Boleh, Nabila. Hasilnya itu nanti 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3 Ibu. 1, 2, 3. Berarti 1 ke 1 ke 2, 2 ke 1, 2, 1, 3 ke 3 ke 3. 3 ke 3 3. Bu. 1, 2 ya. Iya Bu. Coba kita ini saya hapus. Oh, kebesaran ternyata.
Ini saya hapus saja. Atau Nabila bisa coret-coret di sini. Bisa Ibu. Ntar Ibu. Nah, coba. Maaf Ibu, nggak ada notitnya Ibu. Nggak bisa dianotit. Oh, oke. Berarti di sini saja saya coret. Kalau yang di sini, kita lihat 1, 3. Artinya apa? 1 itu dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1, 2 dibawa ke dirinya sendiri. Karena 2 nggak ditulis, berarti dia loop membentuk ke dirinya sendiri. Kemudian yang di sini sekarang kita pindah ke fungsi yang pertama. 1 ke 3, 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 1. Nah, sekarang kita petakan yang si 1 ini. 1 dibawa ke 3. Habis itu 3 dibawa ke 2. Berarti 1. Berarti kalau saya punya di sini F, di sini G. Berarti F1 itu sama dengan 3. Kemudian G3 sama dengan 2. Berarti G komposisi F dari si 1 itu sama dengan 2. Makanya di sini dibuatlah 2. Yang sekarang 2. 2 dibawa kemana, Riyama? 2 dibawa ke 1, Bu. Yang di sini peta yang pertama dulu. Oh, 2 ke 2. Habis itu 2 ke dari 2 2, ke 1. 1. Oke, berarti 2, 1. Yang 3 dibawa kemana? 3 ke 1, 1, 1 ke 3. 3. Makanya di sini adalah 3. Nah, tadi bentuk menotasikan fungsi permutasi, selain dibentuk 2 baris seperti ini, bisa dibuat 1 baris adalah 1, 2. Karena yang 3-nya membentuk loop sendiri kan? Makanya kita buat adalah 1, 2. Begitu kurang lebih tentang komposisi fungsi permutasi. Bisa diikuti sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap paham. Lanjut, sekarang kita naik level. Level 2. Jadi, ceritanya kalau misalkan kita punya ada alfa, katakanlah ini tadi alfa, itu isinya adalah A1, A2, A3 sampai AN. Kemudian si beta itu adalah B1, B2, B3 sampai BM. Kemudian ini kan 2 buah putaran nih, si alfa. Ini saya bisa sebut ini sebagai alfa, ini beta. Nah, seperti itu. Jadi ketika si alfa dan juga beta ini saling lepas, artinya alfa iris dengan si beta itu adalah himpunan kosong, itu kita bisa bentuk komposisi fungsinya. Komposisi fungsi itu bersifat komutatif.
Jadi ketika saya komposisikan alfa beta itu sama saja dengan beta alfa. Syaratnya mereka adalah saling lepas atau tidak ada irisan. Contohnya bagaimana? Misal, contoh, saya punya fungsi 153. Kemudian saya punya fungsi beta itu sama dengan ini alfa, ini beta. Beta-nya isinya adalah 426. Nah, ini kan mereka saling lepas ya pasti ya. Tidak ada yang sama kan irisannya. Bagaimana bentuk dari alfa beta? Dan coba dicari juga beta alfa komposisinya. Coba saya mau tanya yang komposisi alfa beta. Ada berapa circle di dalam pemetaan yang alfanya itu? Em, Ganantri. Ada berapa circle ya di dalam fungsi yang alfa itu? Ini kita berbicara di S berapa. Jadi kalau fungsi permutasi itu dia dinotasikan dengan S. Saya juga lupa sih S itu apa. Jadi kalau misalkan S3 isinya adalah 1, 2, 3. Kalau S4 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Kalau saya punya satu alfa, alfa ini kita berbicaranya di S berapa nih kira-kira? Alfa sama beta ini. 5. S5. Kalau misalkan di beta di sini ada 6 tapi mungkin nggak kalau misalkan N-nya S berbeda? enggak. Nggak mungkin. Jadi pastilah kalau karena dia fungsi pemetaan itu bijektif dalam fungsi permutasi ini karena dia bijektif berarti N-nya pasti sama yang di alfa maupun di beta. Karena di beta ini ada muncul angka 6 berarti kita berbicara di S berapa? 6, Bu. S6. 6. Kita bermainnya di S6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, petanya ini dibawa kemana? Gitu. Loh, kok yang alfa ini cuma sampai 5? Kita bisa bilang dia sampai S6. Karena di sini fungsinya komposisi dibawa yang si beta ini ada 6. Nggak mungkin dia cuma sampai 5 saja. N-nya berbeda alfa dengan si beta ini. Nggak bisa kita komposisikan nanti. 5 mau dibawa kemana? Yang 6 ini mau dibawa kemana di beta? Gitu. Jadi kita mainnya di S6. Circle-nya ada berapa yang di alfa? Ada 4. Berarti 1, 5, 3. Kemudian 2, 4, 2 sama 6. 6. Oke, good. Tadi yang jawab siapa? Ganantri, bukan? Desi. Oh, Desi. Ganantri ada Ganantri? Panggilan kepada Ganantri ada orangnya? Ganantri 1, Ganantri 2, Ganantri 3. Tidak ada orangnya. Oh, saya bukan host ya.
Tolong dikeluarkan saja kalau tidak ada orangnya. Kalau off cam tidak apa-apa. Kalau memang memang ada istilahnya kalau dibahas kita ada uzur. Ada mungkin sinyalnya susah atau lagi apa. Tapi kalau dipanggil juga tidak ada, saya pertanyakan apakah hadir atau tidak. Di remove saja kalau tidak ada Ganantri ini. Putri jadikan ibu host ya. Oke, thank you. Oh, hostnya bentar. Saya pakai, hmm, saya bisa nggak host yang ini? Oh, bukan yang ini. Jangan jangan yang DASK aja. Soalnya admin itu saya pakai yang satunya lagi. Pakai tab. Oke, tadi berapa dapatnya alfa beta? Ada yang sudah dapat alfa beta? Alia Sativa? Belum, Bu. Arina, ada berapa circle ya kalau di beta ini fungsinya? Ada Arina? Oh, tidak ada juga Arina. Iya, Bu. Apa, Bu? Ada. Putus, Bu. Ada berapa circle di ini di beta ini? 4, Bu. 4. Ada siapa saja? Apa, Bu? Ada siapa saja circle-nya? Empat, dua, enam, satu, 4, 2, tiga, 6. 135. Loh, ada berapa itu? 4, 2, 6, 1, 3, 5. Jadi ada 6. Atau gimana? Coba yang temennya yang ngasih tahu dikasih koma. Yang mana-mana yang jadi circle-nya. Ada berapa circle Ganantri? Masih tidak ada juga? Gitu. Hostnya tolong. Oh, hostnya karena udah pindah ke sini ya. Ah, saya ini dulu. Hentikan bagi dulu. Peserta bukan. Medical host. Ya, ya. Kan host. Ada berapa circle, Arina? Belum selesai pertanyaan saya tadi. Siapa saja?
Coba dibantu. Em, Bu Yanti. Iya, Ibu. Ada berapa circle tadi? Harusnya kalau di beta. Ada 4 circle, Ibu. Oke, siapa saja? 4, 2, 6, Mm-mm, 3 ke 3, mm-mm. 4, 5 ke 5, 1 ke 1. Oke, bagus. Jadi 4, 2, 6, 1 ke 1. Yang tidak muncul kan? 1, 1 ke 1, 3 ke 3, 5 ke 5. Jadi ada 4 circle yang kita punya. Sekarang, kalau misalkan alfa beta, berapa fungsinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibawa kemana saja? 1 ke Alfa 5, beta. 5 ke 5. 1 ke 1, 1 ke 5. 2 ke 6, 6 ke 6. 3 ke 3, yang di sini karena tidak ada. 3 ke 3, 3 ke 1. 1. 4 ke 2, 2 ke 2. 5 ke 5, 5 ke 3. 6 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 4. Untuk ngeceknya benar atau enggak, angka di bawah ini dia harus berbeda, tapi isinya 1 sampai 6. Jadi kalau misalkan udah 1 sampai 6 terisi semua nih, kita bisa yakinkan bahwa oh dia adalah jadi fungsi bijektif begitu. Jadi kalau saya mau tulis di sini berapa berapa ininya? 1, 5, terus 3. 3, habis 3 ke 1, terus 4 ke 2, 2 ke 6. Nah, ini kan dia bentuknya adalah fungsi ini kan, dia beririsan, sama saja. Jadi kalau mau kita kita dia kan saling lepas nih. Bentuknya 1 ke 5, 1, 5, 3, 4, 2, 6. Bentuknya seperti ini. Pun kalau kita beta sama alfa ini kita komposisikan, bentuknya juga akan seperti ini. 4, 2, 6. Akan sama saja pada saat 4, 2, 6 kita balikan ke 1, 5, 3. Itu bentuknya. Karena dia saling lepas. Bisa diikuti sampai di sini? Nah, sekarang kita sudah punya fungsi nih. Sudah punya fungsi bijektif, grup permutasi. Kemudian kita sudah punya juga ilmu ilmu apa pengetahuan tentang order. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan grup permutasi ini bisa nggak ya kita cari ordernya? Identitasnya pada saat grup permutasi itu apa? Saya balik lagi ke atas. Identitasnya adalah ketika 1 itu dibawa ke 1, 2 itu dibawa ke 2, 3 itu dibawa ke 3. Dibawa ke dirinya sendiri. Jadi kalau ketika grup permutasi membentuk identitas, itu adalah peta yang dibawa ke dirinya sendiri. Sekarang PR-nya adalah kalau misalkan kita mau buat order di dalam suatu grup permutasi, itu berapa ya? Coba kita cari, kalau saya punya alfa. Alfanya itu sama dengan 1, 5, 3, 4, 6. Itu elemen dari S6. Kalau alfa 1, artinya dia berapa kalau alfa 1? 1 itu dibawa ke berapa?
5. 1 dibawa ke 5. Kemudian alfa kuadrat dari C1, 3. Karena kita lihat ke sini, setelah 5 dibawa ke 3 kan? Kemudian alfa pangkat 3 dari 1, 4. 4. Alfa pangkat 4 dari C1 sama dengan 6. Dan alfa pangkat 5 dari 1 adalah 1 dirinya sendiri. Nah, berarti order dari si elemennya ini, elemen dari alfa terkecil, M terkecilnya itu balik ke dirinya sendiri, berarti alfa pangkat M itu sama dengan 1. Adalah identitas. Jadi, pangkatnya ini adalah pangkat 5. Ordernya. Sekarang itu kalau di satu elemen saja. Bagaimana kalau dalam semua seluruh fungsinya? Misal, saya punya fungsi sigma ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya petakan ke 3, 2, 1, 4, 6, 5. Berarti ini sigmanya itu sama dengan berapa ya kalau saya buat 1, 3, 5, 6. Nah, ada berapa putaran sedemikian sehingga si ini pangkat M sama dengan E. Berapa kali kita operasikan? Coba dihitung. Empat. 4? 4. Dari mana 4, Desi? 1 ke 3. Coba kita operasikan dulu. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1, 4, 6, 5. Itu kita petakan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 1, 4, 6, 5. Ke bilangan yang sama, ke fungsi yang sama. Jadi berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya petakan 1 ke 3. Kemudian 3 ke 1. 3 ke 1. Terus 2 ke 2, 2 ke 2 nggak ada masalah. Kemudian 3, 3 ke 1, 3 ke 1, 1 ke 3. Berarti 3. Lanjut 4 ke 4, 4 ke 4 juga. Oh, berarti di sini 4. Kemudian 5 ke 6, 6 ke 5. Terus terakhir 6 ke 5, 5 ke 6. Nah, dapat sudah identitas. Berarti berapa kali kita operasikan? 1. Ini 1, ini 2. Kan 2 kali kan? Kita operasikan ini pangkat 2 kan? Berarti sigma pangkat memiliki pangkat 2 sama dengan E. Nah, ordernya berarti ini adalah 2. Fungsinya itu. Sampai dia bisa mendapatkan identitas 1 dibawa ke 1, 2 dibawa ke 2, dan seterusnya. Bisa diikuti? Coba sekarang saya tanya. Kalau misalkan order dari si kan tadi kita punya siapa saja sih?
Nah, ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan sudah jelas nih. Satu nih ordernya pasti. Order dari 1, 2, 3 berapa ya? Biar dia bisa dapat identitas. Tiga, tiga kali operasi. 3 Tiga kali kali. operasi. Oke. Sepakat semua yang lain dapat? Berarti order dari 1, 2, 3 sama dengan 3 ya? Kalau order dari 1, 2 berapa? Dua kali, Bu. 2 ya. 3-nya kan udah pasti dia ke dirinya sendiri kan? 1 ke 2, 2 ke 1. 1 ke 2 berarti 2 kali. Yes. Order dari 1, 3. Dua. 2 juga. Order dari 2, 3. Dua juga. 2 juga pasti. Kemudian order dari 1, 3, 2. Tiga. 3. 3, terus identitas 1. Oke. Ini adalah order-ordernya. Jadi berapa kali dia dioperasikan sehingga dia mendapatkan elemen identitas. Sampai di sini ada yang masih bingung dengan penjelasan saya? Apakah penjelasan saya bisa diterima? Apakah penjelasan saya terlalu ribet untuk diterima? Bisa diikuti? Oke, nah sekarang kita akan membentuk kabel Kelly. Kita mau menunjukkan bahwa ini kan kita punya S ya. Kita mau tahu apakah dia merupakan grup permutasi. Jadi kalau misalkan saya punya ini, tadi mana? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita kasih nama, di sini adalah, kita kasih nama di sini adalah A, E, ini tetap E. Oh bukan, kalau E beda lagi nanti. Ini kita punya, apa ya namanya? Sudah E.
kemudian kita punya di sini adalah alfa, beta, kemudian ada sigma, ada theta, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau membuktikan bahwa ini fungsi-fungsi ini 1, 2, 3 ini saat saya bermain di S3 dia merupakan grup pada operasi komposisi. Bagaimana cara menunjukkannya? Kita menggunakan apa biar gampang? Tabel. Tabel Kelly. Betul. Jadi kalau misalkan saya punya di sini. Nah, di sini adalah fungsi komposisi. Kemudian saya di sini punya di sini, atau saya buat sederhananya, saya buat saja E. Kemudian saya punya 1, 2. 1, 3. Kemudian 3, 2. Kemudian 1, 2, 3. 3, 2, 1. Nah, pada operasi komposisi. Di sini adalah E, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3. 1, 3, 2. Ini 3, 2, 1. 1, 3, 2. Nah, saya mau membuktikan bahwa apakah dia merupakan suatu grup dengan dia punya, apakah dia pasti tertutup? Pasti tertutup ya, pasti elemennya dia muter-muter di situ lah lingkarannya. Asosiatif? Ya, dia pasti asosiatif. Nah, sekarang kita mau menunjukkan dia itu punya elemen identitas dan punya inverse atau enggak. Coba silakan dibantu dicari tabel Kelly-nya. Kalau yang sudah ketemu boleh langsung coret di sini. Berapa-berapa petanya. Elemen identitas, dia pasti dibawa ke dirinya sendiri kan? Di sini dia pasti E, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini juga pasti selalu sama. Identitas 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, sekarang ini nih PR-nya. Apakah dia merupakan grup? Siapa yang sudah satu aja? Silakan di... Ibu izin menjawab, Bu. Boleh, Nabila. Berapa? Mana? Yang itu, Bu. Yang 1, 2 sama 1, 2 itu elemen identitas. Oh, ini identitas. Oke, good.
Terus, oh tadi kita sudah cari juga ya. Yang 1313 juga identitas kan? 3232 juga dia identitas. Nah, saya mau minta bantuannya Ingrid. Ada yang sudah ketemu Ingrid? Belum Ibu, baru yang identitas baru yang 12, 13 dan 32. Nah, identitas kan perlu dicari. Karena kita sudah dapat tadi. Coba yang lain. 132 dengan 123 identitas, Ibu. Satu berapa? 123 dengan 132 itu identitas, Ibu. 123, 132 identitas. Ini identitas? Ah, Iya, Ibu. ya, yakin? Satu, dua, tiga, 132. Kan satu, dua ke tiga, tiga ke satu. Oh ya. Terus, dua ke tiga, tiga dua ke dua ya. Yang Oh, 12, 13 hmm. itu Berapa? 12, Bu. Ini satu dua. Ya. Oh, ini aja kan satu dua, satu tiga ya. Ini kan kita bawanya kemana dulu sih? Siapa dibawa kemana dulu? 1213 tuh 123, Bu. Satu dua tiga kan yang ini? Satu dua satu tiga, Iya satu benar, Bu. dibawa ke tiga, Kebalik tadi. ya kan? Satu dibawa ke tiga, tiga dibawa ke tiga. Satu dibawa ke tiga, tiga dibawa ke tiga, satu, tiga, dua. 123, 123, 123 itu eh Berapa put? 132. Satu, tiga, dua. Oke. Yang 13 sama 32 itu 312, Ibu. Satu, tiga, satu, dua, satu, tiga, satu kedua, dua kedua. Satu berapa? Satu, dua, tiga. Bener nggak? Berapa Putri tadi dapat hasilnya? Satu, tiga, dua. Atau satu, dua, tiga? 132. Satu, tiga, dua. Yang mana dulu sih yang kita kerjakan? Yang atas dulu apa yang bawah dulu? Yang horizontal dulu atau yang vertikal dulu? Yang vertikal nggak, Bu? Yang vertikal dulu, kalau komposisi. Satu, dua, satu, tiga. Kita sepakat coba lihat yang ini.
1, 3, yang ini nih. 1, 3, 1, 2. Dapatnya adalah 1, 3, 2. Berarti yang kita kerjakan yang mana? Oh, Yang A. 1, 3 dulu. oh, sebentar. Saya berhenti share ternyata. Bentar. Oh, kenapa matikan daya? Bentar. Dah. Satu, mana tadi? Ini kan? 1, 3 dulu, baru 1, 2. Karena kan kita membuatnya itu sebenarnya komposisinya adalah 1, 2, komposisi dari 1, 3. Nah, tadi kalau kita punya fungsi f, komposisi g, x, berarti kan f dari g, x. X-nya dulu kan yang kita kerjakan, baru ke f. Nah, yang ini 1, 2, komposisi 1, 3, berarti kan 1 dibawa ke 3, 3 dibawa ke, di sini 3 dibawa ke 3, 1, 3, 2. 3 dibawa ke 1, 1 dibawa ke 1 dibawa ke 2, 1, 3, 2. Nah, berarti yang atas dulu harusnya. Yang ini dulu kita kerjakan, baru dibawa ke sini. Pun hasilnya dengan yang ini, 1, 3, 1, 2. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 2. 3 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1. Ya, ini benar. Lanjut. 3, 2, komposisi 1, 2 itu 1, 3, 2. 3, 2 dibawa ke 3, 2, komposisi kemana? komposisi 1, 2. 1, 2. Berapa? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Oke, terus Komposisi 1, 3, komposisi 3, 2, itu hasilnya 3, 1, 2. berapa? Yang dari 3, 2, komposisi 3, 1, 2, komposisi dari 1, 3. Berapa hasilnya? 3, 1, 2. 3, 1, 2 berarti 1, 2, 3. 3, 1, 2. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1, gitu kan? 3, 1, 2. Tadi siapa yang menjawab ya? Kalau 3, 1, 2 kita buat lingkarannya. 1, 2, 3. Berarti kan 3 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Sama saja saya buatnya 1, 2, 3 kan? Iya. Ya, kita mengurutkan yang lebih kecilnya dulu. Sekarang pertanyaannya, kan kita udah dapat identitas ya. Identitasnya adalah E. Satu ini. Terus pertanyaannya yang perlu kita cari sebenarnya apa? Ini udah ada. Ini juga sudah. Saya ganti warna. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Yang ini ada. Ini ada. Ini ada. Berarti yang PR kita cari adalah yang ini kan? Di baris ini. Siapa nih identitasnya? PR-nya. 1, 3, 2 dengan 1, 2, 3 itu identitas ya, Bu. Nah, itu caranya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia grup atau bukan, sederhananya kita cari itu curiganya di sini adalah E. Biasanya membentuk apa namanya simetris. Jadi garis ini nih, dia biasanya bentuk seperti ini. Nah, tapi pas yang di sini dia berbeda sendiri. Dia bentuknya kalau di permutasi tidak ini ke sini, baru ke sini. Jadi kita cukup mencari setiap elemen itu dia ada inverse. Kita udah tahu nih identitas. Oh, ternyata kalau kita kalikan dengan si E, dia hasilnya pasti sama. Oh, tadi saya langsung sebutkan sama ya. Langsung dapatkan identitas ya. Harusnya tadi dicari dulu identitasnya siapa.
Identitasnya adalah satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga. Jadi ini identitas. Dapat identitas. Sekarang PR-nya adalah kita mencari apakah setiap elemen itu punya inverse. Oh, dapat nih. Setiap setiap baris dan kolom ini berbeda. Ada yang punya ada yang bisa menjadi komposisinya menjadi identitas. Berarti inverse dari si satu dua adalah satu dua sendiri. Inverse dari satu tiga adalah satu tiga sendiri. Tiga dua sendiri. Terus satu dua tiga inverse-nya adalah satu tiga dua. Satu tiga dua inverse-nya adalah satu dua tiga. Begitu. Jadi, dari yang di sini, dari tabel Kelly ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata S3 pada operasi komposisi, dia merupakan suatu grup permutasi. Nah, ini yang disebut sebagai grup permutasi. Yang 1, 2, 3 ini tadi, yang kita cari-cari ini, yang kita cari ini di awal ini tadi, dia merupakan suatu grup. Ini merupakan grup karena setiap elemen ini dia memiliki inverse dan dia punya identitas, yaitu adalah ini. Dan dia juga berlaku asosiatif pada fungsi. Kita tahu bahwa kalau dalam fungsi dalam operasi komposisi, kalau misalkan F komposisi G, komposisi H itu sama saja dengan F komposisi G beneran gitu. Jadi S3 ini pada operasi komposisi dia merupakan grup yang mana disebut sebagai grup permutasi. Jadi 1 2 1 3 ini disebut sebagai permutasi. Tapi pada saat kita gabungkan ini S3-nya disebut sebagai grup permutasi. Bisa bedakan yang mana yang permutasi, yang mana grup permutasi? Nah, nanti silakan cari apakah S4 juga merupakan grup permutasi, apakah S5 juga grup, apakah S6 juga grup. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas kita sudah ketemu nih, oh kalau S3 dia juga merupakan grup. Di mana permutasi pada saat S3 itu dia disebut sebagai grup permutasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ordernya sekarang. Order dari tadi 1, 2 tadi sudah kita cari belum ya? Order 1, 2 ini. Jadi order-ordernya ini bisa membentuk identitas. Karena kita sudah belajar order kemarin. Jadi order-ordernya 1, 2, 3 ini ordernya adalah 3. Order si 1, 2 adalah 2. Order ini itu order-order dari setiap elemennya biar bisa membentuk identitas. Apalagi berarti tugas yang harus kita cari? Order sudah dalam grup. Satu lagi apa? Kita bisa mencari apa? Sudah dapat order dari suatu grup, kita sudah punya belajar tentang grup nih. Oke, sifat-sifat grup, aksioma-aksioma grup ini sudah. Terus dari setiap elemen itu kita sudah menjadi ordernya. Jadi berapa kali kita operasikan bisa mendapatkan identitas. Setelah dapat itu, apa lagi yang mau kita cari kalau sudah dapat ini? Apa yang bisa kita cari? Fungsi Apakah bijektifnya. apakah ada pembangunnya di dalam elemen ini? Berapa kali kita operasikan, dapat nggak ya elemen pembangun dalam grup permutasi ini? Coba, ada nggak pembangunnya? Apakah grup permutasi ini merupakan grup siklis juga? Apakah dia punya elemen pembangkit atau punya generator? Coba dicari. Jadi gitu cara berpikir matematika. Oh, kita punya ini, punya A, punya B. Oh, bisa nggak ya kita dapat C?
Coba, ada nggak kira-kira pembangunnya? Sederhananya, kita bisa lihat di sini. Kalau satu dua dari ordernya, order satu dua itu kan cuma dua ya. Dia langsung identitas kan. Jadi kalau sudah balik identitas, kita operasikan ke satu dua ya akan balik lagi satu dua. Jadi satu dua, satu tiga, dua tiga itu tidak mungkin pembangun, ya kan? Karena dia cuma dua ordernya. Dia sudah kalau dua kali dioperasikan sudah jadi identitas, nggak mungkin dia jadi pembangkit. Curiganya antara satu dua tiga atau satu tiga dua. Nah, gitu cara berpikirnya. Ada nggak pembangunnya? Kalau dia tiba-tiba sudah balik ke identitas ya sudah, berarti tidak tidak bisa dilanjutkan lagi karena dia berapa kali pun dikali operasikan dengan identitas ya akan balik ke dirinya sendiri kan?
Udah generatornya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau 1, 2, 3 dioperasikan satu kali berapa hasilnya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 ya. Habis itu 132. dioperasikan. Habis itu kita operasikan lagi. Identitas. 3, 2 ke 1, 2, 3 identitas. Udah deh, berarti nggak akan ada grup, nggak akan ada pembangunnya di dalam si S3 ini. Jadi S3 ini bukan grup permutasi S3 ini. S3 ini dia bukan merupakan grup siklis. Itu. Oke, begitu kurang lebih materi kita. Oh, ini tadi coba satu lagi. Kan tadi kalau dia saling lepas, dia pada saat ada dua buah fungsi yang dia saling lepas, kayak misalkan tadi fungsi yang mana ya? Nah, ini 123, 153, 426. Pada saat mereka saling lepas, kita bolak-balik, dia akan sama saja bentuknya. Alfa beta, beta alfa hasilnya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya kalau misalkan saya punya fungsi hmm, bentar. Kalau saya punya fungsi ini. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Kemudian 2, 4, 5, 6. Alfa. Nah, berapa orde dari si alfa ini? Apa yang harus kita lakukan, Ibu? Dia saling lepas nggak ya kalau yang fungsi ini? Oh ya, kenapa Zelvi dia saling lepas? Karena itu ada dua gitu Ibu. Jadi waktu bikin apa namanya? Hmm. Dibikin jadi itunya itu jadi nanti bakal ada 6 jadinya itu 1 ke 2, 2 ke 3, 3-nya ke 1, terus Yang ini kan komposisi ya. Kalau komposisi kan berarti yang belakang dulu dikerjakan kan, baru yang depan. gitu. Apakah dia saling lepas? Maksudnya dia saling lepas itu kayak misalkan contoh yang ini. Nah, yang ini. 1 ke 2, 2, 4 ke 2, 2 ke 6. Dia akan muter-muter di situlah circle-nya. Pun yang di sini. 1 ke 5, 5 ke 3. Nggak akan kemana circle ini tidak akan ngotak-ngatik yang di sini. Nah, masalahnya yang di sini, apakah dia saling lepas? Apakah ada hubungannya yang di sini dengan yang ini? Ada Bu yang dua itu. Oke, Desi. Jadi kalau di sini ada 2 ke 4, di sini muncul si 2. Artinya yang di sini antara yang komponen sikel 1 sama sikel 2 ini, sama si circle 2 ini, dia tidak saling lepas. Jadi tidak berlaku nih. Alfa beta itu tidak sama dengan beta alfa. Jadi sekarang
R-nya adalah kita harus mencari dulu apa sih hasil dari komposisi ini, baru kita cari ordernya. Berapa hasil dari 1, 2, 3 komposisi 2, 4, 5, 6. Berapa hasilnya komposisinya Vivi? Ada nggak Vivi? Ada Vivi? Tidak ada. Panggilan 1 Vivi, panggilan 2 Vivi, panggilan 3 Vivi. Tidak ada Vivi. Apa Raisa? Raisa Adisti? Hasilnya, hasil komposisi alfa ini berapa ya? Ada Raisa? Panggilan 1 Raisa, panggilan 2 Raisa, panggilan 3 Raisa. Tidak ada juga. Apa hasilnya, Arina? Komposisinya? Masih dicari, Bu. Oke. Wih, banyak sekali nama Anissa. Anissa Triutami. Berapa hasil komposisinya? 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Ini kalau kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba pelan-pelan. Yang di sini. Kita sepakat kalau komposisi kita berangkatnya dari belakang. Jadi kalau kita perhatikan itu yang kita lihat adalah yang di sini dulu. Baru yang di sini. Yang di belakang ini, satunya dibawa kemana, Arina? Halo Arina? Satunya dibawa kemana kalau yang ini?
Dibawa kemana Alia, Sativa? Yang belakang ini satu ini dibawa kemana ini tadi? Kalau kayak gini. Jadi, jadi pasangan untuk 1, 2, 3 yang di sebelah kiri, Bu. Bukan, yang di sini. Yang di sini dulu saya tanyanya. Yang di sini satu dibawa kemana? Yang di komposisi yang ini. Kalau misalkan bingung, kalian langsung lihat dari bentuk permutasi yang seperti ini, buatlah diagramnya. Jadi kalau ini elemennya, anggotanya kan pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pun yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang digambar yang ini dulu nih. Yang di sini. Satunya dibawa kemana berarti? Satu. Alia. Satunya dibawa ke satu. Karena nggak ada. Tadi sepakatnya kalau tidak ada, berarti dia membentuk circle sendirian. Kalau dia sendirian, nggak perlu kita tulis. Jadi di sini adalah satu dibawa ke satu, dua dibawa kemana? Alia. Ke 6, Bu. Dari mana 6? Dua dibawa kemana? Wah, dari saya berbuih sudah menjelaskan. Dua dibawa kemana? Keempat. 4, Bu. Dua ke 4. Kita lihatnya ke sini. Berurutan saja. Dua ke 4. Dua saya bawa ke 4. 4 dibawa kemana, Arina? Dibawa kemana, Alia? 5, Bu. 2, 4 dibawa ke 5. Nah, 4 dibawa ke 5. Terus 5 dibawa ke 6. 6. 6 dibawa kemana? 6 ke 2, Bu. 2. 3 dibawa kemana? 3. 3 dibawa ke 3. Karena nggak ditulis di sini. Berarti dia membentuk circle-nya sendiri. Cepat semua kan petanya? Lanjut sekarang. Kita pindah ke sini. Jadi berapa? 1 dibawa ke 2. salah. 1 dibawa ke 2, 2 dibawa ke 3, 3 dibawa ke 1, 4 dibawa kemana? 4. 4 bawa ke dirinya sendiri, 5 bawa ke sendiri, 6 bawa ke dirinya sendiri. Nah, sekarang berarti hasil petanya kita bisa buat. Berarti F1, oh sorry. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 dibawa kemana berarti jalannya? 1 ke 1, 1 ke 2. 2. 2 ke berapa? 4. 2 ke 4, 4 ke dirinya sendiri, 4. 2, 3 ke 1. 3 ke 1. Terus 4 ke 5. 4 ke 5. 5 ke 6. 6. 6 ke 3. 3. Ini baru satu nih ordernya. Ini si alfanya. Ini hasil dari alfa. Sekarang pertanyaan saya, berapa order dari si alfanya ini? Artinya apa? Kita mau berapa kali sih memetakan si alfa ini biar dia bisa dapat identitas.
Nah, berapa kali operasi komposisinya? Komposisinya yang mana, Ben? Ya, yang si alfa ini hasil dari komposisi yang si dua dua fungsi permutasi ini, gitu. Kebayang maksudnya? Jadi fungsi ini saya punya dua. Saya punya dua fungsi permutasi. Saya komposisikan, dapatlah si alfa. Ini alfanya. Kemudian saya mau mencari order dari alfa ini berapa ya? Artinya apa? Saya mau mencari berapa kali sih si alfa ini saya petakan sampai saya mendapatkan identitas. Berapa tuh? Biar dia bisa dapat identitas. Berapa kali saya 6, Bu. petakan? 6 kali ya? Siapa yang dapat 6 tadi? Tadi siapa yang jawab 6? Atau saya yang halu? Berapa ordernya? 6. 6. 6 kali ya? 6 kali Belum, Bu. dipetakan, dia dapatnya ordernya adalah. Nah, berarti di sini order dari si alfa sama dengan, nah, begitu kurang lebih. Jadi dari ini S3 itu dia merupakan suatu fungsi permutasi S3. Tapi ternyata setelah kita komposisikan dengan operasi komposisi, si S3 ini, si fungsi permutasi ini bisa kita peroleh suatu grup dengan operasinya adalah komposisi. Maka si S3 ini disebut sebagai grup permutasi. Begitu. Oke, demikian penjelasan saya, bisa diterima? Oke, semoga bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini. Saya hentikan berbagi. Ini saya keluar saja. Ibu, maaf Ibu, suara Ibu nggak ada Ibu. Ibu, suara Ibu masih nggak ada.
Lah, dari tadi saya ngomong tidak terdengar ternyata. Saya mute. Ah, sebel. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu? Saya sudah kumat kabit loh padahal. Saya Udah lupa ada yang suaranya di sini. Lah, dari tadi saya nggak kedengaran saya ngomong apa. Baik, saya ulang lagi. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Ah, dari tadi saya ada ngomong. Dari tadi, oke. Demikian perkuliahan hari ini. Saya mewakili Bu Cecil dan juga Bu Septi. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selamat berkumpul dengan keluarga, selamat mudik yang bagi yang belum mudik, semoga selamat sampai tujuan, dipelajari lagi apa yang sudah kita pelajari, biar nanti pada saat setelah Lebaran kita bertemu dalam keadaan yang lebih fresh, dan semoga materinya tidak tertumpuk dengan nastar, opor, dan juga rendang ya. Oke deh. Eh, Silakan dinikmati waktu selama 2 minggu libur ini. Selamat berkumpul dengan keluarga. Salam untuk keluarga di rumah. Ketemu lagi, insya Allah 2 minggu lagi. Oke deh. Oke, silakan di screenshot pertemuan hari ini. Silakan PJ-nya siapa? Siapa PJ-nya? Silakan. Nggak ada PJ-nya? Siapa PJSA ini? Ada Tidak ada. Mari ada untuk SS, Bu. Oke. Baik, slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Oke deh, terima kasih banyak. Saya izin live kalau begitu. Masih ada kuliah kah hari... Oh, ini masih hari Selasa ya? Rabu Kamis masih ada kuliah? Oke deh, semangat. Semoga eh, kalau menuntut ilmu di bulan puasa ini lebih berkah, insya Allah. Oke deh, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Saya end ya untuk semuanya. Saya hostnya ternyata.